Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang nih kepada teman-teman yang sudah hadir di Bincang Santai bersama SKV, di mana kita akan membahas seputar masalah kesehatan, khususnya nih hari ini nih, kita akan bincang santai lah ya, mengenai sukses promil untuk penderita PCOS. Kalau aku lihat nih, ini kayaknya banyak banget nih yang udah datang. Boleh dong di-spill nih teman-teman berasal dari mana aja nih? Boleh dong di kolom chat biar kita saling kenal ya, teman-teman. Nah, sebelum kita bincang-bincang nih sama pembicara hari ini, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Hanifah sebagai host hari ini. Wah, ada yang dari Jogja nih. Halo, Kak Nova. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Nutrel SKV Indonesia, di mana merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di Indonesia khususnya di bidang kesehatan. Untuk teman-teman semua yang sudah hadir di acara hari ini, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, bisa langsung ya di kolom chat nanti akan dijawab pada segmen yang kedua. Oke, sebelum kita masuk yang lebih dalam nih, bincang-bincang, kita awali dulu nih dengan masalah promil ini. Banyak tahu teman-teman yang bilang wanita dengan sindrom ovarium polikistik ini atau disebut PCOS itu kan hamil. Walaupun udah coba berbagai cara, tapi kayaknya harus siap deh kekecewaan dan perlu usaha yang intens. Nah, tapi teman-teman, PCOS kan emang menjadi penyebab utama ya terjadi pada wanita. Nah, biar lebih jelas lagi nih bagaimana bagaimana sih cara mencegah PCOS dan untuk program hamilnya, kita akan bahas bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Caroline, spesialis obstetri dan ginekologi dari Eka Hospital. Halo Dr. Caroline, boleh dong di-unmute nih. Halo, selamat siang. Halo dokter, apa kabar? Baik, sehat-sehat Wah, kita masih. bertemu lagi ya dok ya. Sudah berapa kali kita udah nggak bertemu nih dok, akhirnya kita bertemu lagi nih. Iya, Oke dok, kita masuk deh ke apa bincang-bincang santai hari ini dok tentang PCOS ya untuk program hamil. Kan banyak nih dok stigma-stigma ya dari masyarakat yang mengatakan kalau wanita dengan diagnosa PCOS ini akan sulit hamil ya dok ya. Tapi itu benar nggak sih dok masalah-masalah yang terjadi di masyarakat seperti ini dok? oke. Boleh. Benar, itu dia jawabannya. Kalau mau singkatnya ya, tapi sebenarnya kita harus tahu kenapa orang PCOS itu sulit hamil ya. Kalau misalkan kita mau hamil, itu berarti kita harus siklus menstruasinya teratur. Jadi siklus menstruasi teratur itu bukan hanya perkara keluar darah setiap bulan ya, tapi harus ada sel telur yang matang dan sel telur yang dilepaskan. Kalau sel telurnya itu dibuahi akan jadi kehamilan, tapi kalau sel telurnya tidak berhasil dibuahi tentu akan jadi menstruasi. Nah, itulah yang membuat sebenarnya seorang perempuan kalau mau hamil ya sebaiknya dia mensnya itu harus teratur gitu. Karena tadi pertanda telur itu matang kalau tidak dibuahi adalah keluar sebagai menstruasi. 80-90% perempuan yang menstruasinya teratur itu berarti telurnya bisa matang, bisa menetas, dan berarti kalau misalkan pembuahan terjadi pada saat yang tepat bisa dibuahi sehingga menghasilkan kehamilan. Nah, pada orang-orang yang PCOS, nah itu tidak matang telurnya seperti biasa. Jadi tidak seperti perempuan pada umumnya lah yang telurnya akan matang sebulan sekali. Nah, pada orang-orang yang mengalami PCOS itu telurnya kecil-kecil cenderung dan susah untuk matang atau membesar. Akhirnya kalau tidak matang atau tidak membesar, nomor satu, haidnya pun menjadi jarang kan, karena tadi untuk haid itu butuh telur yang matang juga sebenarnya. Dan yang kedua, kalaupun sudah berusaha dibuahi dalam artian hubungan suami istri, akhirnya pun susah dapat gitu karena tadi tidak ada telur yang matang pada penderita PCOS. Oleh karena itu, memang beberapa penderita PCOS kalau belum terkontrol atau dikendalikan PCOS-nya, untuk hamil perlu bantuan. Nah, mulai dari hanya berupa obat-obatan sampai nanti mungkin yang lebih advance kalau misalkan kasusnya bukan cuma PCOS ya, tapi ada penyakit lainnya juga gitu. Oke, berarti salah satu faktor utamanya itu masalah menstruasi ya dok ya. Iya betul.
Tapi kan ada di dok beberapa orang bilang ya udahlah masalah menstruasi kalau misalnya seminggu hari ini menstruasi minggu depannya tiba-tiba nggak menstruasi jadinya siklusnya lebih cepat itu sebenarnya harus udah ke dokter nggak sih dok kalau misalnya sebulan nggak berapa kali mens tiba-tiba menstruasi lagi nah itu harus ke dokter nggak sih dok? Nah, gini, menstruasi itu sifatnya siklik ya, berarti bersiklus. Jadi antara hari pertama haid yang satu dengan hari pertama haid yang berikutnya, dengan hari pertama haid yang berikutnya, dan seterusnya, itu harus sama jumlah harinya. Kalau beda sehari nggak apa-apa, 2 hari nggak apa-apa ya. Berapa jumlah hari yang normal? Kalau sekarang kita pakai kesepakatannya, jumlah hari yang normal itu adalah dari hari pertama ke hari pertama berikutnya, itu 24 sampai 34 hari. Jadi misalkan kalau ada seorang perempuan haid dari dari bulan pertama dan ke bulan kedua jarak 25, ke bulan ketiga 25 lagi, bulan keempat 25 lagi. Itu normal. Kalau dari bulan pertama ke bulan kedua jaraknya 33, berikutnya bulan ketiga 33, bulan keempat 33, itu juga normal. Nah, tapi kalau bulan pertama ke bulan kedua jarak 25, bulan kedua jarak bulan ketiga 33, bulan ketiga jarak bulan keempat 28. Nah, itu yang tidak normal karena bentuknya tidak siklik. Meskipun seolah-olah masih dalam jangka waktu yang normal ya, tadi 24 sampai 34 gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman kita yang mengalami haid yang tidak siklik, maksudnya kadang 24, kadang 25, kadang 30, atau bahkan yang lebih parah bisa di luar range itu, kadang baru 14 hari udah keluar lagi, atau nunggu 2 bulan baru 3 bulan baru keluar lagi, itu sebaiknya memeriksakan diri. Biasanya untuk PCOS khasnya haidnya itu siklusnya memanjang ya, jadi jarang yang jadi dekat. Misalkan 18 hari, 18 hari, 18 hari gitu. Enggak, justru panjang, bisa 45 hari sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kalau PCOS gitu. Oke dokter, berarti saya juga baru tahu nih ternyata ada siklik kalau misalnya siklus seperti itu ya dok ya. Nah nih dok sesuai dengan tema kita hari ini tentang program hamil untuk PCOS kan Ya. identik ya dengan jadwal yang menstruasi yang tidak teratur sehingga mengakibatkan si penderita tidak mengetahui nih persis masa suburnya. Nah lalu kapan nih dok kalau boleh tahu waktu yang tepat untuk melakukan hubungan intim untuk meningkatkan peluang kehamilan? Secara kan menstruasinya kadang nggak teratur nih dok. Nah itu gimana menurut dokter? Nah, itu dia, itu yang susah. Jadi kita kalau untuk melakukan mendapatkan keturunan ya, hubungan seksual itu dilakukan kalau bisa di puncak masa subur, paling jauh juga 2 hari sebelum atau 2 hari sesudah. Nah, berarti total 5 hari ya, masa subur, 2 hari sebelum, 2 hari sesudah. Masa subur itu apa sih? Masa subur itu adalah saat telurnya matang dan menetas. Jadi cuma 1 hari, hari ovulasi gitu. Tapi bisa hubungan 2 hari sebelumnya masih jadi, 2 hari setelahnya masih jadi. Nah, nggak enaknya adalah kalau misalkan penderita PCOS itu nggak ada tuh yang namanya hari telurnya matang dan menetas gitu. Jadi ditanya masa suburnya kapan, nggak ada yang tahu. Soalnya telurnya nggak menetas gitu kan. Masa subur tadi kan harus saat telurnya menetas. Oleh karena itu biasanya kalau misalkan orang-orang yang mengalami PCOS itu mau hamil tentu susah ya karena nggak bisa ditentukan hubungan seksualnya kapan gitu ya, terus tidak bisa juga kita tahu dia suburnya kapan. Jadi ibaratnya kalau hubungan suami istri untuk dapat keturunan itu untung-untungan ya, nggak ada apanya, nggak ada polanya yang jelas gitu, makanya dapat keturunan pun kadang susah. Oleh karena itu sebenarnya yang namanya program hamil kalau misalkan orang-orang mau PCOS itu murni apa ya, mengatur tanggal dan mengatur supaya seorang perempuan itu bisa telurnya matang dan menetas gitu. Jadinya kita tentukan saat itu, maksudnya seorang perempuan datang nih ya dengan masalah ingin hamil pada penderita PCOS. Jadi pertama kita pasti akan mempersiapkan dulu apa benar dia layak hamil atau tidak ya. Mohon maaf nih, penderita PCOS itu jarang yang masalahnya cuma PCOS saja. PCOS itu identik banget dengan resistensi insulin atau turunan diabetes. PCOS juga orang-orangnya rentan darah tinggi. Nah, jadi kalau misalkan ada darah tinggi, ada diabetes, atau ada obesitas, kegemukan, tentu saja mohon maaf untuk hamil, ya kita harus atur-atur dulu lah, karena namanya obesitas, darah tinggi, kencing manis, atau resistensi insulin, itu semua akan jadi resiko untuk kehamilan. Jadi nomor 1 itu. Ya. Nomor 2, kalau orang itu tetap nih, sudah bertekad bulat gitu ya,
pokoknya saya mau katakanlah diet, atur pola makan, olahraga yang rutin gitu ya. Yang berikutnya diperlukan itu adalah rela bolak-balik gitu, karena tidak ada yang namanya program hamil PCOS sekali datang cesplong hamil, nggak ada. Pasti bolak-balik, ibunya diperiksa, suaminya pun diperiksa. Nah, ini penting nih suami diperiksa ya, soalnya namanya seorang sepasang gitu ya, suami istri menikah dan tidak punya anak, andai kata setahun, 2 tahun ditunggu nggak punya anak, itu 55% masalahnya perempuan. Jadi 55% itu ya PCOS lah, ya miom lah, kista lah, dan lain-lain ya. Tapi berarti ada 45% sisanya yang masalahnya bukan masalah perempuan. Gitu. Jadi jangan sampai kalau misalkan sepasang suami istri ini mau punya anak dan sudah tahu perempuannya PCOS, ya sudah perempuannya aja yang diobati. Lah ternyata perempuannya sudah baik, masalahnya telurnya sudah bisa matang, nggak taunya ada 45% tadi yang belum terungkap dari pihak suami. Gitu. Jadi program hamil itu harus selalu berdua suami istri. Dan pasti bolak-balik. Istri akan diperiksa berulang-ulang, diberikan mungkin kalau yang pertama ya, tadi selain dikontrol faktor risiko kehamilan lainnya, dipersiapkan dengan vitamin-vitamin hamil yang standar sekarang kan teman-teman udah sering dengar pasti asam folat, vitamin D3 gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah, kita atur mensnya. Jadi kan tadi kan kita nggak tahu tuh perempuan itu mensnya kapan kalau PCOS. Nah, kita atur, kita pancing. Jadi mungkin pertama akan dikasih obat untuk memancing haidnya keluar. Saat haidnya itu keluar, biasanya akan diminta di hari kedua atau ketiga haid. Nah, disitulah baru dimulai dikasih obat penyubur. Penyubur itu istilah awam ya. Pada dasarnya itu adalah obat untuk membesarkan sel telurnya, karena tadi telurnya tidak bisa besar dengan sendirinya. Nah, setelah diberi obat itu, baru nanti akan ada kontrol berikutnya lagi untuk menilai apakah obat itu bekerja atau intinya mempan atau enggak obatnya itu untuk mematangkan telurnya. Kalau enggak mempan, apakah kita harus naikkan dosisnya ataukah harus coba obat lain gitu. Jadi panjang bolak-balik gitu. Kadang tuh kita dapat pasien yang kadang sudah tahu, kadang belum tahu ya dia PCOS ya. Yang jelas datang untuk saya mau hamil gitu, program hamil, tapi diminta kontrol berikutnya udah kabur entah kemana gitu. Nah, kalau yang itu ya, mohon maaf saya bilang berarti pengen hamil tapi belum pengen-pengen banget gitu. Makanya dia tidak rutin. Kalau orang yang pengen banget hamil, dia akan balik. Diminta datang tanggal sini rutin tanggal segini, diminta obat minum jam segini setiap hari, dia akan minum obat jam segitu setiap hari. Nah, disitulah baru seorang itu ya usaha ya, maksudnya usahanya kelihatan gitu. Nah, disitulah baru moga-moga sih dengan usahanya dan juga dengan doa akhirnya diberi keturunan. Demikian gitu. Mantap sekali ya dok ya, ternyata PCOS itu nggak seperti hanya masalah menstruasi ya dok ya. Tadi kan Betul. dokter juga mention dari masalah berat badan ya, yang hal utama yang perlu diatasi. Sebenarnya seberapa persen sih dok masalah dengan PCOS, promil, dan berat badan itu seberapa signifikan sih dok? Oh, itu signifikan banget. Jadi memang tidak semua, tapi sebagian besar orang-orang yang PCOS itu ada masalah ke berat badan atau resistensi insulin atau diabetes ya. Karena kenapa? Semakin ada resistensi insulin atau semakin apa ya, ada kecenderungan ke arah diabetes dan kegemukan, itu PCOS-nya akan semakin menjadi. Mungkin kalau orang-orang mbak-mbak semua yang PCOS gitu, teman-teman yang selama ini PCOS sudah ngerti deh. Dia tuh mensnya nggak teratur kalau berat badannya lagi naik. Kalau misalkan dia turun berat badannya 5 kilo aja misalkan ya, contoh dari gadis nih dia tidak pernah teratur mensnya, terus dia mau nikah, biasa kalau nikah diet dulu kan biar bagus di foto. Nah, saat nikah itu, sebelum nikah dan selama pengantin baru haidnya itu teratur. Nah, tapi begitu udah nyaman lagi ya, suami sudah menerima apa adanya, naiklah itu mulai berat badannya. Di situ tidak teratur lagi. Seperti itu. Coba deh kalau misalkan orang-orang yang PCOS biasanya demikian. Tidak harus dia gemuk sekali ya, maksudnya dalam artian yang benar-benar gemuk gitu ya. Kadang yang langsing-langsing gitu ya. Kalau misalkan kemarin selebriti tuh ya, ada Fitri Tropika yang terakhir, wah dia mah langsing kan, nggak gemuk ya. Tapi PCOS bisa seperti itu gitu. Jadi pas lagi berat badannya naik, pas lagi dia tidak disiplin makan gula atau karbohidrat berlebihan, PCOS-nya kumat. Nah, begitu dia diet lagi, bagus lagi makannya gitu. Maksudnya dalam artian pola hidupnya baik lagi, ya PCOS-nya itu nanti bisa teratasi dalam artian telurnya bisa matang, bisa haid teratur, akhirnya pun bisa hamil gitu ya. Nah, sedangkan orang yang gemuk sekalipun
belum tentu PCOS gitu. Jadi memang untuk menegakkan diagnosis PCOS itu tidak hanya mentang-mentang saya haid nggak teratur, saya jarang punya, maksudnya saya susah dapat keturunan gitu, lalu mendiagnosis diri dengan PCOS, enggak ya. PCOS itu memang harus benar-benar dikonsultasikan ke dokter kandungannya. Biasanya ada juga haid yang jarang atau memanjang, biasanya juga kita akan lakukan USG yang untuk melihat indung telurnya apakah benar sel telurnya kecil-kecil dan tidak bisa matang gitu. Oke, baik dok. Berarti dari keturunan diabetes, misalnya orang tuanya itu juga mempengaruhi ya dok ya? Pengaruh, ya. Jadi memang eh, yang keturunan diabetes lah terutama ya, ada resistensi insulin, itu yang rentan sekali terjadi PCOS. Meskipun tidak semuanya demikian ya, tapi kan ini kita lihat sebagian besar pasien-pasien demikian biasanya ada masalah memang di metabolismenya. Oke dok. Nah nih dok kan masih biasanya kan kalau PCOS kan masalahnya kegemukan ya dok ya. Tapi ada beberapa orang nih bilang badan aku gemuk dan masalah menstruasi aku lancar. Apakah aku bisa terdiagnosa PCOS? Padahal gimana tuh dok kalau menurut dokter ada yang kayak gitu bilang? Ya tadi ya, tidak semua yang gemuk itu PCOS gitu, dan tidak semua yang langsung itu tidak PCOS gitu. Jadi memang tergantung tiap-tiap orang, harus diperiksa benar-benar gitu bagaimana di PCOS atau tidak gitu. Tapi kita lihat kecenderungannya. Biasanya meskipun tidak gemuk, saat naik berat badan, orang itu PCOS-nya akan kumat. Saat turun berat badan, kalau memang dia ada bawaan PCOS, ya saat itu haidnya baru teratur gitu. Jadi gini, pada dasarnya itu PCOS, cara untuk mendiagnosisnya itu ada kriterianya gitu. Ada 3 kriteria yang harus kita penuhi kalau misalkan kita mau mendiagnosis seorang perempuan itu PCOS. Yang pertama, dia tidak haid atau haidnya jarang. Nah, jarang itu berapa lama? Tadi siklusnya di atas 34 hari. Kan tadi kan jaraknya 24 sampai 34 ya. Jadi kalau perempuan yang siklus haidnya di atas 34 hari, terlebih-lebih nggak teratur, kadang 45, kadang 35, kadang 40, kadang 3 bulan, itu adalah satu kriteria. Nah, kriteria yang kedua adalah adanya gejala hiperandrogen. Hiperandrogen itu berarti kelebihan hormon androgen ya. Ciri-cirinya seperti apa kelebihan hormon androgen? Nah, ini nih kita ngelihatnya biasanya ya, dia itu perempuan itu agak rada-rada kayak lelaki, ya bukannya tomboy ya, tapi ada pertumbuhan rambut atau bulu-bulu yang seperti laki-laki. Jadi perempuan tuh kalau kita punya bulu tangan masih wajar ya, kumis tipis-tipis masih wajar ya, tapi perempuan tuh nggak punya bulu dada, ya kan? Nah, perempuan punya bulu kaki wajar, tapi bulunya nggak sampai paha dalam. Nah, yang bulunya sampai paha dalam, yang punya bulu dada, yang punya bulu di punggung, itu laki-laki. Nah, jadi biasanya kalau perempuan ada pertumbuhan bulu yang tebal seperti itu, dia biasa hiperandrogen, kelebihan hormon laki-laki. Atau dia punya jerawat, tapi jerawatnya itu yang gede-gede, apa ya, bukan seperti komedo ya, besar-besar, bengkak gitu. Dan sepanjang haid, kadang ya kita memang jerawatan ya sebelum haid gitu ya, muncul gitu jerawat-jerawat dikit-dikit, tapi ini enggak. Sepanjang bulan, jadi sepanjang siklus, pokoknya setiap kali itu ada terus jerawat yang besar-besar. Itu juga salah satu tanda kelebihan androgen, hiperandrogen. Ya, jadi tadi ciri pertama adalah haidnya jarang atau siklusnya memanjang, yang kedua ada gejala hiperandrogen, yang ketiga itu gejalanya adalah dilihat dari USG. Jadi dokternya harus meng-USG dan melihat kalau indung telurnya atau ovariumnya memang berisi telur-telur yang kecil dan tidak bisa berkembang, atau ovarium yang PCO tadi. Nah, dari 3 gejala ini cukup terpenuhi 2 saja, yang ini terserah, itu sudah dibilang PCOS gitu ya. Jadi coba kalau dilihat 3 tadi ya kriterianya, nggak ada kriteria gemuk ya kan. Jadi sebenarnya gemuk itu bukan kriteria PCOS gitu, tapi memang karena tadi apa namanya ya, namanya keturunan ya, biasanya yang gemuk itu biasa orang-orang PCOS adalah orang-orang yang berketurunan diabetes, dan diabetes itu adalah salah satu apanya ya, maksudnya cirinya lah ya, biasanya orang diabetes itu awalnya adalah kegemukan gitu ya. Apa tadi diabetes atau resistensi insulin itu dia akan menyebabkan gejala yang ketiga tadi, membuat telur-telurnya nggak matang. Demikian. Jadi kan ada tadi gejala hiperandrogen, gejala haid memanjang, sama gejala telur-telur yang tidak matang tadi, telur-telur yang kecil-kecil. Nah, biasa telur-telur yang kecil-kecil itu terjadi pada orang yang diabetes atau orang yang kegemukan gitu aja sih, tapi tidak selalu, itu dia.
Ternyata kalau misalnya teman-teman nih ada yang punya gejala tersebut, jangan mendiagnosa diri sendiri dulu ya Ya, dok ya. Kadang suka benar-benar. diagnosa diri sendiri nih. Ya, kalau misalkan kita udah terlanjur apa ya, kegeeran lah ibaratnya saya PCOS nih dok, saya nggak dapat anak, nggak bisa, nanti pengobatannya akan salah gitu, udah program untuk mendapatkan anaknya, karena tadi banyak banget faktor yang bikin seseorang itu tidak dapat keturunan gitu. 55% dari perempuan, 45% dari laki-laki gitu. Jadi yang gampang sih sebenarnya work up dulu laki-lakinya, begitu laki-lakinya spermanya normal, udah selesai, 45% teratasi. Tinggal kita work up yang 55% dari perempuan. Itu kan work up-nya biasanya USG yang paling sederhana, atau pemeriksaan beberapa hormon tertentu gitu aja. Di perempuan itu yang disingkirkan banyak. Tadi ada PCOS, kemarin mungkin kita udah bahas ya awal bulan kemarin, kista, miom, dan lain-lain. Ada polip dan sebagainya gitu. Jadi kalau perempuan justru yang diperiksa lebih banyak. Sedangkan untuk pemeriksaan laki-laki cuma satu, analisa sperma aja gitu. Jadi lebih enak sebenarnya periksa laki dulu dibandingin periksa perempuan gitu. Oke, benar banget ya dok ya. Nah, kalau misalnya tadi kan kita bahas PCOS, masalah kegemukan, keturunan diabetes. Menurut dokter, kayaknya salah satu caranya kita diet dulu deh. Kalau misalnya atau diet keto. Nah, itu menurut dokter gimana? Apa harus yang dilakukan nih sebagai penderita PCOS? Iya, itu benar banget. Jadi nomor satu ya, kalau misalnya kita menemukan pasien yang PCOS gitu ya, kita tanya dulu satu, mau hamil apa enggak gitu kan, mau hamil atau mau masalah haid tidak teraturnya ini teratasi gitu dulu ya. Kalau mau hamil itu langsung lah kita, maksudnya apalagi melihat usianya gitu ya, kita bantu dengan obat untuk membesarkan sel-sel telur. Tapi kalau untuk yang tidak mau hamil atau yang mau hamil tapi pengen sehat juga badannya, nomor satu kita akan sarankan perubahan gaya hidup. Ini benar loh ya, maksudnya meskipun bosen kayaknya dengarnya gitu ya, tapi dokter tuh akan selalu bilang ya perubahan gaya hidup dimanapun. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman perhatiin gitu ya, dokternya pasti akan selalu minta nomor satu aktivitas fisik 30 menit per hari minimal 3 kali seminggu, itu pasti ya. Aktivitas fisik itu bukan sekedar nyapu rumah, ngepel rumah ya, kadang-kadang ibu-ibu suka berkilah, saya kerja di rumah tiap hari, akhirnya itulah yang dianggap aktivitas fisik. Nah ya, aktivitas fisik itu denyut nadinya harus naik sampai 120, 140 gitu. Dan nggak mungkin ya rumah itu denyut nadi naik jadi 140 gitu ya. Berarti memang benar-benar harus jogging ya, harus ya jalan lah, yang jalan agak cepat sedikit selama 30 menit per hari selama 3 kali seminggu. Nomor dua, kurangi asupan kalori ya. Asupan kalorinya itu kita lihat nih, orang itu berat badannya ideal atau enggak gitu dulu ya. Kalau misalkan dia tidak ideal, memang berat badannya ada kegemukan, pasti yang diharapkan adalah dia mengurangi berat badan. Biasanya sih mau nggak mau tuh mulai hitung-hitungan kalori, mulai kurangin makan dan sebagainya, hingga berkurang kalorinya 500 kilokalori per hari. 500 kilokalori per hari itu apa ya, ibaratnya kalau misalkan kalau suka makan mie ayam, nah itu sepiring ayam tuh 500 kilokalori sehari gitu. Jadi ya memang menyingkirkan satu porsi makanan yang biasa dimakan gitu. Nah, kalau misalkan dia berat badannya sudah ideal sebenarnya, nah kalau disuruh ngurangin porsi kalori makan, kurus banget dong dia nanti, jadinya malah kurang gizi gitu. Jadi biasanya yang kita anjurkan adalah bukan ngurangi porsi atau ngurangi kalori, tapi mengganti asupan makanannya menjadi sesuatu yang lebih sehat. Kalorinya jumlahnya sama, tapi dia harus kurangi sesuatu yang manis-manis atau dalam artian yang tinggi gula. Karena tinggi gula itu meskipun kesannya benernya kecil gitu ya, sedikit gitu, tapi kalorinya tinggi gitu. Contoh misalkan, kalau misalkan apa ya, ibu-ibu mungkin teman-teman ya suka tuh ya minum-minuman yang minum botol gitu, kemasan gitu ya, yang tinggi gula kadang-kadang. Kalau dilihat gulanya, apalagi minuman yang merasanya tuh asam manis seger gitu ya. Kalau manis doang ya ketahuan gula semua, tapi kalau asam manis kadang kan suka kita merasa tidak manis gitu ya, minum biasa aja. Kalau dilihat gulanya itu bisa 35 sampai 40 gram. Ya, itu bisa 150 sampai 160 kilokalori sendiri per botolnya. Nah, padahal diminum nggak berasa, nggak bikin kenyang juga kan. Nah, gitu. Yang kadang-kadang kita suka lupa itu gitu. Nah, itulah yang kita minta
diganti kalau untuk orang-orang yang sebenarnya sih sudah langsing badannya ya, tapi masih PCOS gitu. Nah, asupan gula-gula yang seperti itu atau kalori yang tidak perlu seperti itu yang kita harapkan untuk diganti menjadi kalori bentuk lain, misalkan protein dari ayam, dari tahu, dari tempe atau sayuran gitu loh, supaya tetap kenyang, kalorinya tetap ada, tapi kalori yang minim gula. Karena tadi gula tadilah yang membuat si telur-telurnya itu nggak matang gitu. Jadi nomor satu tuh ya memang benar penting gitu loh untuk apa namanya merubah pola makan, merubah gaya hidup gitu loh. Karena itulah lini pertamanya untuk pengobatan PCOS baik yang mau hamil ataupun yang tidak mau hamil gitu. Oke dokter, tadi kita juga bahas tentang diet, terus minuman kemasan yang sebenarnya kita nggak sadar ya, ternyata minuman kemasan sebegitu efeknya dengan masalah kesehatan. Betul, Nah, betul. kalau boleh tahu nih orang-orang yang melakukan diet nih, misalnya cari-cari diet di YouTube, itu berapa lama sih dok untuk melakukan diet untuk bisa program hamil? Nah, jadi sebenarnya ya kita biasanya menyarankan paling tidak berat badannya turun 5% dulu dari yang sudah ada gitu lah. Coba diperhatiin kalau misalkan orang-orang itu beratnya Anda kata 70 atau 80 ya, berkurang 3,5 sampai 4 kilo dulu aja biasa dia sudah melihat tuh, dia mulai haid. Perubahannya ada gitu. Nah, tentu saja yang paling baik adalah dikembalikan ke berat badan ideal. Berat badan idealnya itu gimana ya kita hitung ya pakai rumus indeks massa tubuh yang berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan gitu. Nah, kalau misalkan kita dapat kalau angka Asia Pasifik ya 18,5 sampai 23. Jadi kalau sudah masuk rentang itu baru sebenarnya dianggap paling aman ya. Cuma ya kalau misalkan tadinya berat badannya berlebih banget terus mengharapkan masuk ke rentang itu tentu saja sangat lama, sangat sulit. Jadi gimana pun biasanya kita akan lakukan sambil jalan. Yang penting saat itu kita sudah yakin kalau pasiennya gaya hidupnya sudah benar-benar berubah gitu. Jadi jangan sampai dia sudah nih mulai nurunin berat badan. Kita kasih obat untuk penyubur, akhirnya berhasil hamil, lalu terlenalah dia. Akhirnya sepanjang kehamilan bablas lagi kembali kehidupannya seperti dulu gitu loh. Akhirnya kehamilannya tentu nggak baik nanti outcome-nya gitu. Ya. Yang penting sebenarnya bukan targetnya itu bukan hanya turun berat badan atau berat badan ideal gitu, tapi bagaimana gaya hidupnya benar-benar berubah gitu loh. Jadi itu bisa dipertahankan ke depannya. Oke dokter, kita sudah hampir menghabiskan 30 menit bincang-bincang tentang masalah promil dan PCOS ya. Nah, untuk teman-teman semua yang hadir di acara ini, bagaimana nih tentang masalah promil dan PCOS? Ternyata banyak yang bisa kita kulik dari masalah diet, makanan sehat, minuman kemasan, yang ternyata mempengaruhi untuk program hamil. Untuk teman-teman semua yang udah, kayak banyak banget nih dok yang nanya di kolom komentar, yang kayaknya, wah ini kayak konsultasi nih ke dokter. Kita masuk ke segmen 2. Dokter udah siap nih dok? Kita menjawab Iya, pertanyaan-pertanyaannya. silakan, silakan. Oke, saya pilih dulu ya dok ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, jadi saya gabungin aja ya dok ya. Hmm? Nah, untuk pertanyaan pertama, untuk makanan promil yang dilarang, apakah memang totally gak berubah atau sesekali masih boleh ya dok ya? Contoh tuh gimana tuh dok? Gimana ya? Takutnya sekali-sekali keenakan jadi kebiasaan. Itu dia, ya. Ya, cuma pada dasarnya lakukan sesuatu yang kamu bisa maintain ya, karena ini adalah jangka panjang, ya. Lakukan sesuatu yang bisa dipertahankan terus-menerus, tidak jahat ke badanmu, tapi juga tidak apa ya, tidak bikin kepengen gitu sampai ini banget, mupeng banget ya. Jadi misalkan contoh ya kita kalau misalkan pengen nggak makan gula sama sekali itu sangat nggak enak. Jadi sebenarnya ya secara keilmuannya ada 3 zat yang bikin kita itu puas kalau makan, yang bikin makanan itu terasa enak. Nomor 1 garam, nomor 2 gula, nomor 3 itu minyak. Jadi gabungan dari 2 dari 3 ini aja itu rasanya udah enak banget gitu. Makan garam itu nggak enak, tapi kalau udah jadi gorengan, garam sama minyak jadi enak gitu ya. Makan gula doang ya sebenarnya nggak terlalu enak ya, tapi kalau gulanya udah jadi donat, udah digoreng itu enak gitu. Makan gula doang dibandingin makan sesuatu yang gurih, yang ada gula, ada garamnya gitu ya, enakan yang udah digabung dong gula garam gitu. Terlebih lagi kalau gabungan dari ketiganya gitu ya, itu lebih enak lagi, gurih iya, manis iya, berlemak iya gitu. Nah itu yang sebenarnya apa ya
ya bikin kita happy lah, maksudnya bikin kita makan itu puas gitu. Kalau misalkan makan kita apa ya, mengurangi makanan manis, mengurangi makanan gula gitu, mau apa ya seterusnya seperti itu mungkin kita nggak bisa maintain ya. Kadang-kadang kan pengen lah mulut ini yang manis-manis gitu loh. Kalau misalkan menghadapi suasana yang panas, misalkan pengen juga minum minuman manis. Nah, disitulah bagaimana sebenarnya trik kita untuk apa ya, mencari makanan yang mungkin gula-gula, kalau misalkan kita pengen makan gula ya, gula yang lebih sehat gitu tentunya dibandingkan gula biasa gitu kan. Zaman sekarang kan banyak banget ya orang udah keluarin produk gula alami pengganti gula tebu gitu loh. Tentu saja yang kalorinya lebih rendah, yang bisa memberikan rasa manis juga, tapi ya yang lebih apa ya, lebih bisa terkendali lah nanti resistensi insulinnya gitu loh, produk-produknya seperti itu. Banyak juga udah produk yang manis tapi bebas gula sekarang sudah banyak gitu. Garam pun demikian kan, ada yang rendah natrium dan lain-lain, memberikan rasa asam tapi tidak tinggi apa namanya, tidak tinggi natriumnya. Dan minyak pun kita bisa ambil minyak-minyak yang lebih sehat gitu, minyak-minyak yang apa ya, lebih lebih baik lah untuk jantung, untuk pembuluh darah. Nah, itu sebenarnya sih lebih ke demikian ya, maksudnya kalau misalkan kita benar-benar mau diet terus-menerus sepanjang seumur hidup tidak minum yang manis, tidak makan yang manis, itu hampir nggak mungkin gitu loh, karena nggak akan puas kita makannya. Kita nggak makan garam sama sekali, nggak mungkin juga nggak akan puas. Nggak kena minyak juga nggak mungkin, nggak akan puas makannya. Nah, daripada kita tidak puas seminggu, 2 minggu, 3 minggu, begitu minggu keempat kita balas dendam, akhirnya nggak tahan makan lagi semua gitu. Mendingan kita dari awal membiasakan diri gitu untuk makan yang tetap enak, minum yang tetap kita suka gitu. Cuma bahan-bahan untuk pembuatannya itu ya dipilih yang memang sehat sehingga akhirnya bisa kita pertahankan terus-menerus demikian gitu. Emang bener dok, kalau kata anak zaman sekarang makanan yang gak sehat itu enak ya. Emang demikian gitu. Iya benar banget nih dok. Dok, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya ternyata ini banyak banget ya dok yang mengalami masalah ini. Saya udah 4 bulan tidak mengalami haid dan ternyata sel telur kecil-kecil. Bahkan tadi ada yang chat 2 tahun belum haid nih dok. Dan banyak banget yang belum haid di 9 bulan. Nah sekarang diresepkan Primolut dan obat lainnya. Namun sampai habis belum ada haid juga. Nah itu gimana tuh dok? Ataukah konsultasi secara terus-menerus atau bagaimana tuh dok? Nah, enggak gini. Jadi dokter ngasih Primolut itu tujuannya adalah supaya haid yang sudah lama tidak keluar itu bisa keluar gitu ya. Maksudnya dinding rahim yang sudah menebal dan tidak keluar lama itu dia bisa keluar dengan Primolut. Nah, caranya adalah Primolutnya kamu harus minum dulu 10 sampai 14 hari. Terserah dokternya dia mau ngasih berapa hari. Biasanya sih rata-rata 10 atau 14 hari ya. Terus haidnya itu nggak akan keluar sampai 2-3 hari setelahnya. Jadi bukan obat habis lalu keluar atau baru obat minum 3 hari keluar, itu enggak. Jadi justru obatnya harus habis dulu. Setelah tidak minum obat kira-kira 3 hari, 4 hari barulah haidnya keluar. Itu yang benar ya. Jadi kalau misalkan Primolutnya sudah diminum 10 hari berturut-turut, memang haidnya belum keluar gitu, memang harus tunggu dulu gitu ya. Nah, kalau andai kata kamu sudah nunggu nih, udah sudah minum nih 10 hari, terus kamu sudah nunggu 3 hari, 4 hari nggak keluar juga ya. Udah nunggu 1 minggu nggak keluar juga ya. Nah, berarti masalahnya bukan cuma itu. Jadi bukan cuma ada haid yang tidak keluar. Tapi bisa jadi masalahnya kemungkinan adalah satu, memang kamu tidak menghasilkan darah haid gitu. Jadi ada hormon yang terganggu baik itu dari indung telurnya atau dari tempat lain gitu. Nah, itu harus di work up lebih jauh gitu. Memberikan Primolut itu adalah salah satu langkah pertama ya, sekaligus langkah diagnosis pertama untuk orang-orang yang tidak haid teratur. Nah, tapi bukan berarti setelah minum Primolut itu pasti semua orang haidnya keluar, itu enggak gitu. Itulah makanya dokternya pasti ngasih apa namanya, ngasih saran untuk kontrol ya. Biasanya kalau saya sih untuk pasien ya, hari ini mulai minum Primolut selama 10 hari, nanti 2 minggu dari sekarang itu kontrol. Jadi saat itu dalam 2 minggu itu harusnya dia sedang haid waktu kontrol gitu. Tapi kalau misalkan 2 minggu itu loh kok tidak haid gitu, berarti nggak bisa nih dengan Primolut. Masalahnya lebih kompleks dari sekedar darah haid tidak keluar gitu aja. Oke, dok. Berarti teman-teman yang mengalami masalah dari kasih obat Primaulut, jangan langsung stop dan berkecil hati ya, dok ya. Langsung, kok nggak haid? Ternyata emang harus menunggu dulu ya, dok ya. Iya, betul itu ya. Dan ya bisa jadi masalahnya masalah lain ya kalau dengan Primolut itu tidak keluar.
Nah, itulah makanya sebenarnya ya ada juga mindset yang harus diubah gitu ya bagi teman-teman ini. Tidak berarti kalau misalkan datang sekali konsultasi ke dokter, menerima obat, lalu semua permasalahannya itu akan selesai gitu. Enggak gitu ya. Jadi namanya permasalahan kamu yang udah 2 tahun nggak haid, 4 bulan nggak haid, ini tidak bisa selesai dalam satu kali kontrol gitu ya. Perlu beberapa waktu juga untuk work up-nya gitu. Dokter pasti awalnya itu akan work up yang paling sederhana, memberikan obat yang paling sederhana, tapi tentu nggak semua orang gitu ya bisa respon dengan pengobatan itu. Itu pasti ada langkah selanjutnya yang diambil kalau misalkan tidak respon dengan terapi yang pertama diberikan gitu. Oke dokter, terima kasih atas jawabannya. Ternyata memang sebegitu kompleks ya masalah promil dan PCOS. Nah kita lanjut nih dok dengan pertanyaan selanjutnya yang mirip-mirip tapi banyak banget nih dok. Nah kalau kita bahas kan sebelumnya ada masalah diabetes, obesitas, terus mengonsumsi obatan apa untuk diabetes. Nah ada pertanyaan, kalau misalnya mengonsumsi metformin dalam jangka panjang, itu ada efeknya nggak sih dok sama PCOS? Iya, PCOS, maksudnya efek metformin terhadap PCOS. Iya Tadi kan dok. PCOS, salah satu sebabnya telur-telur yang nggak berkembang itu karena keadaan namanya resistensi insulin. Itu adalah satu langkah menuju diabetes lah, gitu. Nah, metformin itu adalah obat untuk resistensi insulinnya. Jadi memang benar kalau misalkan seseorang itu apa namanya lagi program hamil atau lagi pengobatan terhadap PCOS gitu pasti ya sebagian besar lah akan diberikan metformin ya untuk mencegah resistensi insulinnya. Semoga harapannya nanti telur-telurnya bisa matang. Dengan obat-obat yang diberikan pun dia bisa respon gitu ya. Tapi sekali lagi ya tidak semua orang yang PCOS itu juga diabetes, juga resistensi insulin meskipun sebagian besar demikian ya. Jadi kalau misalkan mau tetap harus diperiksakan di laboratorium kadar insulin puasanya dan kadar gula darah puasa. Dari situ kita baru bisa lihat seorang itu resistensi insulin atau enggak gitu ya. Tapi benar metformin itu memang dipakai untuk pengobatan PCOS dan itu dipakai jangka panjang, yes benar ya. Apakah berbahaya lantas kalau dipakai jangka panjang gitu kan? Nah, tentu kan kita tidak jangka panjang yang seumur-umur hidup gitu pakai itu. Orang diabetes itu berobat pakai metformin gitu. Dia pakai lebih lama daripada ibu-ibu yang cuma mau program hamil doang, istilahnya gitu deh. Kalau misalkan teman-teman ini program hamil pakai metformin gitu ya, begitu udah hamil udah selesai gitu kan, ya udah gitu metforminnya nggak usah lagi. Nah sedangkan orang-orang yang diabetes nggak pernah ada selesainya, dia akan terus-terusan minum metformin gitu, itu pun masih aman gitu, nggak apa-apa, jadi nggak usah khawatir gitu. Kalau misalkan diberikan, kita pasti diberikan yang baik, yang cenderung aman untuk pasien-pasiennya gitu. Ya demikian ya, maksudnya tidak semua akan memakai metformin, tapi kalau misalkan diberikan itu pasti diambil yang aman gitu untuk pasiennya. Oke, berarti antara konsisten untuk menurunkan gula darah, berat badan, menstruasi itu sangat apa berkesinambungan ya dok ya. Iya. Nah, ngomongin tentang kesinambungan nih dok ya, dengan konsisten harus datang terus ke dokter. Nah, ada yang nanya nih dok, jika kita terlambat datang ke dokter dari jadwal yang sudah ditentukan nih dok, masalah konsisten ini, nah itu kira-kira apa sih dok yang terjadi? Cuma belum ada perubahan berat badan, jadi belum datang lagi ke dokter. Nah, itu Nah, menurut dokter Kalangan gimana tuh dok? itu agak susah tuh, benar. Jadi tergantung sih sebenarnya dokter mau minta kontrol untuk apa. Jadi yang namanya gini ya, kalau misalkan memang sudah program dalam artian kamu dikasih obat-obat hormon kayak gini, misalkan kamu dikasih Primolut untuk ngeluarin haid kamu, kontrol 2 minggu lagi. 2 minggu lagi itu diharapkan kamu lagi haid, mungkin hari pertama, hari kedua. Nah saat itulah kamu diberikan obat penyubur atau untuk membesarkan telur gitu. Lalu kamu harus kontrol hari ke-12 atau ke-13. Saat itulah kamu diminta untuk melihat apakah telurnya berhasil berkembang apa enggak gitu. Nah, kalau misalkan sudah berkembang, oh ya udah berarti moga-moga nih telur berkembang, tinggal nunggu aja pembuahannya terjadi apa enggak gitu kan, hubungan seksualnya dilakukan, suaminya sperma bagus apa enggak, ya udah lihat. Kontrol berikutnya adalah kamu mens lagi atau kamu telat haid. Telat haid harapannya tes pack positif ya, bukan PCOS kumat gitu. Nah, kalau misalkan tadi nggak datang di satu hari itu, apa yang terjadi? Ya bubar, ambiar gitu. Kenapa? Karena satu, obat untuk penyubur itu nggak bisa diberikan di hari lain. Dia cuma bisa diberikan di hari kedua, maksimal di hari ketiga menstruasi. Jadi kalau kamu udah datang
Setelah mensnya udah kelar, percuma, kita ulang lagi dari Primolut, nggak bisa tadi penyubur ya. Atau kalau misalkan kamu di hari ke-12, hari ke-13 belum datang, kamu datangnya ya udah lewat berapa hari lah, ya telurnya udah nggak ada lagi, kita udah nggak bisa lihat apakah dia berkembang atau enggak, bubar lagi, mulai lagi dari awal, dari Primolut, dari penyubur dan lain-lain gitu. Itulah kenapa kalau misalkan ada pasien yang datang ya untuk program hamil, itu kita wanti-wanti ini akan bolak-balik dan kamu akan bolak-balik di waktu yang sudah ditentukan gitu. Nggak bisa nunggu sempet, nggak bisa nunggu COVID pandemi berakhir gitu ya, atau nunggu ditemenin suami, itu nggak bisa gitu. Itulah kenapa program hamil yang sukses itu biasanya satu, dari awal suaminya udah ikutan, jadi dia udah mau tuh ya, dia udah bersedia juga spermanya diperiksa, dia sudah berkomitmen juga untuk nganterin istrinya nih kapanpun disuruh kontrol. Dua, ya itu orang-orang yang patuh, diminta kontrol hari apa, datang hari apa gitu. Karena gimana pun obat-obat itu tuh bukan tidak kontrol tanggal berapa, itu bukan nggak ada maksudnya gitu loh, karena obatnya itu cuma bisa diberikan saat itu, telurnya cuma bisa dilihat di hari itu, lewat sehari udah nggak bisa lagi gitu ya. Kalau misalkan andai kata memang benar-benar musibah gitu ya, nggak bisa datang gitu, atau peduli lindunginya jadi hitam amit-amit gitu ya, ya udah berarti mau nggak mau ya tunggu dulu nanti lagi gitu untuk programnya ya. Ya, sekarang itu ya dokternya itu zaman sekarang ya, dokter-dokter praktek di rumah sakit itu kita pasti sebisa mungkin kok nggak bikin pasien kita bolak-balik. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kita bisa edukasi, kita bisa programin dari awal, terus obatnya kita bekalin gitu ya, dan baru kontrol sekian hari lagi, itu pasti kita lakukan demikian kok. Kalau misalkan apa ya dokternya itu, maksudnya pasiennya itu bisa diajarin atau bisa patuh gitu, dokternya juga pasti kok mau kasih apa namanya konsultasi, misalkan online atau via WhatsApp gitu, itu juga pasien mau kok, karena pada dasarnya sekarang kita juga nggak mau pasiennya bolak-balik ke rumah sakit gitu loh. Sekarang kan lagi rame-ramenya gitu ya pandemi. Makanya kalau misalkan diminta kontrol itu pasti sudah terpaksa. Nggak ada cara lain kalau nggak kontrol gitu. Wah, ternyata sel telur tidak menunggu harus pandemi turun ya dok ya, harus kontrol. Iya, Harus kontrol betul. mau nggak mau. Nah, ngomongin sel telur nih dok ya. Nah, ada nggak sih dok faktor yang menentukan sel telur itu kita siap dibuahi dan ciri-ciri sel telur yang baik itu gimana sih dok? Menurut dokter nih. Nah, nomor satu gini kan ya, kalau misalkan kamu lihatnya saat orang itu lagi PCOS-nya yang belum ada perbaikan, belum ada pengobatan, belum ada perubahan gaya hidup, itu telurnya kecil-kecil, sekecil-kecil orang yang lagi menstruasi itu adalah masa paling nggak subur, bukan nggak ada orang yang lagi menstruasi hubungan seksual terus jadi anak gitu ya. Jadi ya demikian, sel telurnya kecil-kecil. Nah, kita harapannya adalah saat kita berikan obat penyubur lah dalam artian obat untuk membesarkan telur, baik pada orang lagi haid hari kedua atau orang dalam keadaan PCOS gitu. Nah biasanya kita berikan di hari kedua selama 5 hari. Hari kedua, hari ketiga, hari 4, hari 5, hari 6. Jadi 5 hari itu lagi haid. Nah kita akan periksa, hitung terus hari 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di hari ke-12 kita akan periksa telurnya. Nah dokternya itu akan melakukan USG dari vagina ya untuk ibu-ibu ya. Jadi nah itu dia, jangan takut-takut, kadang-kadang kan USG-nya maunya dari perut aja, aduh Bu, nggak akan kelihatan ya. Jadi kalau USG dari perut itu adalah USG hamil yang bayinya udah gede, sedangkan kalau kita mau lihat rahim, kita mau lihat indung telur, USG-nya pasti dari vagina ya. Kalau misalkan USG-nya itu dari perut udah pasti nggak kelihatan, itu mistis ya, nggak mungkin kelihatan ya dari atas ya. Untuk melihat sel telur itu pasti USG dari vagina. Nah di situ yang diharapkan apa, sel telur yang tadinya benar-benar kecil semua itu ada beberapa, 1 atau 2 lah yang besar. Kalau kita ukur diameternya, jadi objektif ya, bukan cuma lihat besar atau kecilnya, tapi kita lihat benar-benar diukur pakai USG diameternya itu 18 mili setidaknya. Targetnya 18 mm sampai 23 mm. Sedangkan kalau sel-sel telur yang kecil itu pada orang-orang yang normal tidak PCOS itu rata-rata hanya 4 mili, 2 mili ya. Sedangkan kalau pada orang yang PCOS dia kecil tapi kecil lambung 7 mili, 8 mili gitu. Nah, ini yang kita cari adalah 18 sampai 23 mili di hari ke-12 atau hari ke-13 biasanya. Nah, kalau misalkan tidak mencapai sel telur ukuran 18 sampai 23, itu berarti nomor 1 obatnya bisa jadi kurang tinggi dosisnya. Jadi bisa kita naikkan dosisnya.
atau mungkin obatnya harus kita ganti tipe yang lain. Atau kalau kita sudah ganti-ganti obat nih dan kita sudah maksimalkan dosis sampai atas, ya berarti telurnya belum bisa berkembang, kita cari faktor lain. Nah, jangan-jangan makannya masih seenaknya nih. Belum berusaha menurunkan berat badan, belum berusaha diet gula, ya akhirnya dikasih obat seperti apapun untuk menyuburkan, telurnya nggak bisa berkembang gitu. Itulah kenapa dari awal sebenarnya orang-orang yang PCOS kebetulan gemuk juga dan mau program hamil, kita minta komitmennya juga untuk bantu turunkan berat badannya, kurangi makan gulanya gitu. Oke, makasih dokter dari awal kita berbincang tentang promil nih dan PCOS cuma satu dok, konsisten untuk merubah gaya hidup dan konsisten Iya. untuk konsultasi ya dok ya. Hmm. Dok, tadi kan kita udah bahas tentang promil, tuh PCOS. Nah, menurut dokter ada nggak sih dok cara mengurangi resiko keguguran pada penderita PCOS? Secara kan PCOS kan kayaknya susah banget nih dok untuk hamil dan udah hamil takut ada resiko keguguran. Menurut dokter ada nggak cara yang tepat nih dok? Nah, gini dia. Jadi ini suka ini ya, keguguran itu tidak sekedar, bukan hanya sekedar ibu hamil naik tangga, ibu hamil kecapean, bukan ya. 90%, 80% keguguran, terutama yang terjadi di trimester awal, jadi 10 minggu ke bawah gitu, hamilnya baru 2 bulan udah keguguran, itu adalah karena kualitas sel sperma dan kualitas sel telur. Salah satu, saya nggak tahu yang mana, entah sperma, entah telur, itu kurang bagus ya. Dari unsur genetiknya, dari unsur kromosomnya, ya itu kalau dari awal sudah nggak bagus, terus dia terbentuk dan jadi kehamilan, itu kehamilan nggak akan kuat. Nggak peduli ibunya bed rest, ibunya minum penguat pagi siang malam nggak bisa. Tetap dia akan terjadi keguguran. Kalau tidak terjadi keguguran, mohon maaf ya, dia akan lahir menjadi bayi-bayi atau anak-anak yang ada kecacatan bawaan biasanya. Dan kecacatannya cukup berat gitu. Karena dari awal kualitas sperma dan kualitas telurnya itu kurang bagus. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menghindari keguguran pada PCOS dan keguguran pada umumnya? Itulah sejak awal kita perbaiki kualitas sperma dan kualitas sel telur gitu. Makanya sebenarnya kan kita akan memberikan vitamin berupa asam folat, berupa vitamin D3, berupa antioksidan itu tuh kepada pasangan suami dan istri sejak sebelum dia berusaha hamil gitu. Karena kalau sudah hamil itu sudah telat. Jadi begitu sudah hamil, sudah jadi bayi, ini sudah positif, test pack-nya sudah kelihatan di USG, itu udah nggak ada cara lagi untuk mengubah genetiknya si bayi gitu. Kalau dari awal genetiknya memang baik, dia akan bertahan ya, tapi memang kalau kecapean dan lain-lain ya bisa lah ngeflag, bisa lah berdarah. Tapi kalau dari awal genetiknya tidak baik, mau kita apain pun, ibunya mau bed rest, mau berhenti hubungan seksual, mau tidak makan aneh-aneh, mau makan penguat pagi siang malam, itu tetap akan keguguran gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya menjaga kehamilan, jaganya itu dari awal, dari sebelum hamil gitu. Perbaiki dulu apa ya, hindarkan dulu stres oksidatif pada badan ibu maupun bapaknya supaya nanti telur dan spermanya bagus kualitasnya gitu. Wah, emang benar ya dok ya. Ternyata kan dari sebelum hamil pun seorang suami dan istrinya harus mengonsumsi makanan-makanan bergizi agar nanti pas udah positif, udah enak nih ngejalaninnya gitu ya dok ya. Iya. Tapi dok, kalau misal saya boleh tahu nih dok, teman-teman kan juga ada nih yang pengen cara untuk hamil selain untuk konsultasi. Ada misalnya, ada yang aku puntur nih dok, saya baru tahu nih dok. Nah itu bisa untuk membantu nggak sih dok pemulihan PCOS dan program hamil? Ya, gini nih. Jadi akupuntur terus terang itu adalah ranah yang sulit ya. Buat saya pun tidak familiar gitu karena kan memang akupuntur itu adalah pengobatan ketimuran gitu. Sedangkan yang mayoritas dipelajari di ilmu kedokteran adalah kedokteran barat gitu. Tapi kalau misalkan secara logikanya ya, akupuntur itu dia akan membantu untuk program hamil itu justru dari ya satu, dia bantu ngontrol berat badan. Ya, jadi dia akan ada titik-titik yang dipasangi akupuntur gitu ya, membuat kita craving atau pengen ngemil, pengen makannya itu bisa berkurang. Itu benar gitu ya. Jadi klaimnya kalau dari kedokteran timur demikian ya. Dan bisa juga bantu untuk mengembalikan metabolisme menjadi baik gitu loh. Jadi apa namanya, andai kata kita yang ada resistensi insulin gitu ya. Nah, itu bisa teratasi dengan akupuntur. Mungkin membantunya di situ kalau misalkan untuk akupuntur, untuk kontrol berat badan, metabolismenya diperlancar, sama resistensi insulinnya dikurangi gitu. Nah,
Itu juga membantu ya untuk orang-orang yang misalkan tidak gemuk sebenarnya tapi tetap PCOS gitu kan, tadi aku bilang orang yang tidak gemuk pun bisa PCOS gitu kalau metabolismenya nggak baik, kalau masih ada resistensi insulin dalam dirinya gitu. Nah itu bisa diperbaiki juga selain dengan diet dan obat-obatan di kedokteran barat, juga bisa dengan akupuntur gitu. Berarti alternatif kayak akupuntur itu sebenarnya boleh ya dok, tapi harus dikonsultasikan dulu ya dok ya ke dokternya, jangan sampai. Iya, nah masalahnya adalah gitu ya, jarang ya maksudnya dokter yang bagian kandungan gitu, itu kan kita belajar kedokteran yang kiblatnya ke arah barat gitu ya. Pasti kita nggak sepenuhnya mengerti tentang cara kerja kedokteran timur dengan akupuntur gitu loh. Jadi ya kalau misalkan mau dijalankan selama baik ya silahkan gitu ya, tapi untuk menyarankan gitu ya itu ya tentu saja agak nomor sekian lah. Nomor satu pasti perubahan gaya hidup dulu, diet berat badan ya. Gitu. Oke dok, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Tapi kita masih banyak lagi nih dok, beberapa kita tanya lagi ya dok ya kepada Ya, dokter. silakan. Oke dok, kira-kira obat penyubur untuk program hamil ini boleh nggak sih dok ketika dia terkena PCOS menurut dokter? Ya, boleh, harus. Justru kalau misalkan tidak diberikan obat penyubur untuk kehamilan itu, tadi telur-telurnya nggak membesar. Tapi obat penyubur itu ada batasnya ya. Jadi maksudnya kita sudah ada penelitiannya, seberapa lama kita mencoba sampai obat itu sebenarnya nggak guna gitu. Jadi kadang kita minum sampai bertahun-tahun berharap 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 gitu ya. Padahal ada momen di mana oh kita udah coba sekian kali, udah nggak usah diterusin, gantilah dengan obat lain atau coba cara lain atau evaluasi apakah ada kelainan lain dulu dalam dirinya gitu. Itu ada. Jadi mungkin teman-teman ya yang paling gampang itu obat yang paling sering dikasih sama dokternya mereknya Profertil atau Pinfetil, isinya itu clomiphene citrat. Nah, itu adalah obat paling sederhana. Diminum awalnya sekali sehari. Tadi aku bilang di hari kedua sampai ke-6 haid kan. Begitu hari ke-12 ke-13 dia akan kontrol. Nah, di kontrol itu untuk dilihat kan tadi sel telurnya nyampe nggak 18 sampai 23 mili. Kalau andai kata nggak nyampe, si tadi Profertilnya itu akan kita naikkan 2 kali lipat. Jadi 2 kali sehari. Kita kontrol lagi di hari ke-12 13. Nyampe nggak 18 sampai 23? Kalau tidak, kita akan naikkan dosisnya jadi 3 kali sehari gitu ya. Nah, dosis 3 kali sehari itu adalah dosis maksimal. Jadi kalau misalkan setelah diminum 3 kali sehari, pas kita kontrol di hari ke-12, 13 itu, ternyata telurnya tetap nggak besar gitu, masalah tuh berarti resisten, dia nggak bisa besar dengan obat tadi Profertil atau Pinfetil. Nah, ada temennya lagi obat itu, mungkin teman-teman sering dengar obat yang namanya Femara gitu mereknya, ya sama lah isinya 11-12. Kalau misalkan dengan Profertil tadi nggak mempan, masih bisa ganti dengan obat Femara. Sama tadi awalnya sekali sehari, nggak mempan 2 kali sehari, nggak mempan 3 kali sehari. Nah kalau misalkan sudah 3 kali sehari gitu, ternyata nggak mempan juga, berarti dengan 2 macam obat itu kan nggak bisa besar ya telurnya. Disitulah waktunya teman-teman ini dirujuk ke pusat fertilitas. Jadi memang center-center kesehatan yang khusus untuk program. Nah, program hamilnya di situ bukan sekedar cuma diberi obat penyubur ya, tapi sampai inseminasi, sampai program bayi tabung, dirujuknya ke center yang seperti itu. Gitu. Sedangkan kalau tadi hanya pemberian obat saja, masih bisa ke dokter kandungan yang gampang ditemui, dokter kandungan yang ada lah di sekitar teman-teman. Gitu. Sedangkan kalau misalkan enggak, udah nggak bisa lagi, harus ke center fertilitas. Nah, andai kata nih, tadi kan itu kan kalau 3 kali sehari terus nggak mempan ya. Andai kata sebenarnya mempan, gitu ya, mempan nih, tapi nggak hamil gitu loh. Jadi sebenarnya telurnya besar, 20 mm, 21 mm, lah tapi kok nggak hamil. Nah, gagal dong berarti. Kita cuma boleh gagal tuh sampai 3 kali. Jadi misalkan tadi teman-teman berhasil nih, telurnya besar di dosis 2 kali sehari. Telurnya besar, terus coba hubungan seksual, nggak dapet, ya udah bulan depannya kita coba lagi gitu kan, dosis 2 kali sehari telurnya besar lagi nih, nggak dapet gitu. Nah, berarti total sebenarnya telurnya besar, tapi berarti bukan perkara telurnya nggak matang. Kan 3 bulan berturut-turut, tapi tidak hamil. Disitulah kita cari sebab yang lain. Tadi udah dicek belum sperma suaminya? Jangan-jangan spermanya yang tidak baik gitu. Apakah ada kelainan lain? Apakah ada polip? Apakah ada miom? Apakah serviksnya normal? Dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain gitu. Ya, jadi
ada batasnya. Dosisnya maksimal 3 kali lipat dari dosis awal, dan kalau sudah berkembang telurnya maksimal diulang 3 kali. Setelah di atas 3 kali itu, biasanya sih ada sebab lain kalau nggak hamil juga, gitu ya. Oke dok, ternyata masalah promil ini sangat kompleks ya dok, dari masalah Mm-mm. PCOS, ternyata ada masalah juga misalnya di pada suami. Nah dok, tadi juga ada banyak yang bertanya nih dok, ada kasus nih dok. Nah, saat Ya. menstruasi, beliau ini mengalami pendarahan dan kram. Lalu Hmm. keluar gumpalan besar. Setelah keluar lagi, tidak kram lagi nih dok. Apakah itu kejadiannya itu bisa terulang lagi dok? Dan itu biasanya apa ya dok ya? Nah, bisa. Jadi gini, kalau misalkan pada orang-orang yang PCOS, itu kan haidnya tidak terjadi. Nah, saat tidak terjadi itu, dinding rahimnya itu tidak luruh menjadi menstruasi. Jadi cuma ditabung aja, ibaratnya dinding rahim itu ditabung. Makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Nah, suatu hari, datang nih mensnya, bisa aja. Maksudnya bukan berarti tidak mens sama sekali, bisa kan datang 3 bulan lagi, 4 bulan lagi gitu. Ibaratnya dinding rahim yang tebal tadi akhirnya mau keluar. Nah, dinding rahim yang tebal itu saat keluar tentu dia akan lebih sakit dibandingkan dinding rahim yang tebalnya normal. Dinding rahim yang jadi haid itu tebalnya biasanya 14 mili ya. Tapi sedangkan pada orang-orang yang PCOS saat dia mengalami haid, saat itu tebalnya bisa 20-25 mm gitu. Nah, tentu saja kalau misalkan dinding rahim yang tebal itu keluar, nah dia akan keluar besar banget berupa gumpalan. Nah, saat gumpalan itu melewati jalan lahir kita, melewati serviks kita, itu tentunya akan sakit sekali gitu ya, jauh lebih sakit dibandingkan mens biasa yang jumlah darahnya sedikit, yang dinding rahimnya tipis-tipis aja gitu. Itulah sebabnya pasti saat keluar selain banyak dia juga akan nyeri. Bisa berulang lagi nggak? Ya bisa, tentu saja bisa berulang lagi kalau misalkan haidnya tetap nggak teratur. Kan kita kan pada dasarnya haidnya tiap bulan itu kita akan mengalami kram, mengalami nyeri, tapi kram dan nyeri yang wajar, kramnya, nyerinya akan berkali-kali lipat gitu. Makanya tetap haid itu harus dikeluarkan setiap bulan gitu loh. Itulah kenapa gini, dulu kita mungkin pernah bahas ya, orang-orang yang PCOS kadang-kadang dikasih obat berupa pil KB. Ya, pil KB itu tidak menyembuhkan PCOS, saya bilang ya, tapi pil KB itu bikin haid kita teratur. Jadi tetap telurnya tidak berkembang, tetap telurnya kecil-kecil, tapi dia membuat haid tiap bulan itu keluar. Akibatnya apa? Kalau haid tiap bulan keluar, kita tidak usah mengalami penderitaan yang namanya sekali haid itu banyak, berkumpal dan nyeri gitu. Karena kalau tiap bulan dikeluarin kan ibaratnya keluarannya cicilan gitu ya. Jadi haidnya ringan gitu. Nggak sekali keluar banyak nyeri dan sakit gitu ya, dan bergumpal gitu. Oke dok, berarti kalau misalnya darahnya bergumpal itu, misalnya ada yang mengalami flek coklat sedikit nih dok. Nah itu termasuk dari siklus haid atau cuma flek biasa aja nggak sih dok? Nah, itu biasanya flek ya. Kalau misalkan haid itu jelas darahnya itu merah, nggak bisa yang cuma hanya flek coklat saja atau hitam saja gitu. Nah, pada orang PCOS tuh kadang-kadang juga seperti itu, bukan haid yang keluar, tapi dia ngeflek bisa panjang kayak gitu ya. Itu akibat juga dinding rahim tadi yang terlalu tebal, akibat tidak sekaligus keluar gitu saat menstruasi. Dia bisa akan ngeflek terus-terusan. Itu makanya kalau misalkan belum ingin program hamil pun gitu, orang-orang yang PCOS tetap kadang kita paksakan, bukan kita paksakan, kita minta atau kita atur supaya haidnya teratur. Kalau misalkan tidak bisa segera teratur dengan memperbaiki gaya hidup, olahraga dan nurunin berat badan, dan juga ngurangin gula ya untuk yang tidak gemuk gitu ya. Biasanya kita bantu juga dengan obat-obatan. Salah satu modalitasnya adalah pil KB, karena orang minum pil KB itu haidnya pasti teratur, pasti keluar terus gitu. Wah, dokter ternyata banyak sekali ya ternyata dari program hamil, PCOS, masalah kesuburan. Dok, karena udah penghujung acara nih dok, boleh nggak dok saya minta tips untuk para penderita PCOS yang promil, karena mungkin kan masih di luar sana masih kurang mau ya dok ya ke dokter. Ah, paling berat badan doang nih. Tapi menurut dokter ada 3 tips yang dokter pilih banget nih untuk harus dikurangi penderita PCOS yang mau promil gitu dok. Iya, nomor satu ya, ngurangin berat badan atau penurunan perubahan gaya hidup menjadi yang lebih baik itu nggak pernah salah gitu, nggak pernah salah itu ya, mau kita udah langsing, mau kita udah rasanya kok kurus-kurus aja gitu ya, memperbaiki gaya hidup dengan olahraga rutin dan dengan mengurangi konsumsi gula sederhana
itu tidak pernah salah gitu, karena kan hidup kita bukan seputar gemuk atau kurus, PCOS atau tidak aja. Kita juga mau jantung kita sehat, mau kulit kita bagus, mau umur kita panjang lah istilahnya, ya, mau terhindar dari penyakit-penyakit yang lain gitu. Jadi itu nggak pernah salah. Dan andai kata kita PCOS, perbaikan gaya hidup itu ya tadi sangat membantu untuk pengobatan, keberhasilan pengobatan maupun keberhasilan program hamilnya, ya. Yang kedua, ajak suami itu penting, ya, karena tadi kamu PCOS bukan berarti suamimu normal-normal saja, ya. Andai kata, mohon maaf nih, banyak banget suami sudah pernah punya anak dari pernikahan sebelumnya. Ya itu kan dulu. Nah, itu kalau sekarang bisa loh spermanya rusak dengan merokok, dengan alkohol, dengan pekerjaan, dengan kepanasan, sperma tuh gampang rusak. Jadi harus dua-dua ajak suami, ya. Ini satu, menjamin suaminya juga mau ikut serta. Jadi maksudnya hamilnya itu sama-sama pengen gitu ya. Dia juga niat, dia juga mau berkorban, mau diperiksa, dan ini menjamin kamu bisa melaksanakan tips yang ketiga, yaitu adalah rela bolak-balik. Nah, kan biasa diantar tuh ya sama yang kedua ini ya, gitu. Jadi sabar gitu ya. Memang pasti bolak-balik. Ingat-ingat tadi saya ngomong, kita harus naikin dosis dari sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Kalau sudah dapat dosis yang tepat, kita harus ulang bisa sampai 3 bulan. Nah, berarti itu kan kamu akan datang di hari kedua haid untuk dikasih obatnya, dan di hari ke-12 untuk dilihat sel telurnya berkembang apa enggak. Berarti berkali-kali memang datangnya gitu, nggak cukup 1-2 kali, ya mungkin bisa 10 kali baru hamil, mungkin bisa 12 kali baru hamil gitu ya. Memang sabar sih. Jadi kita harus bener nggak sih kalau kita tuh harus berusaha dulu, baru kita berserah, berpasrah gitu. Jadi jangan sampai aduh udah saya pasrah aja, nanti juga kalau waktunya dikasih ya dikasih, tapi usahanya nggak ada. Jangan gitu ya, kita usaha dulu baru kita berpasrah gitu ya. Tadi tipsnya satu, perubahan gaya hidup selalu, kedua libatkan suami, yang ketiga sabar kalau bolak-balik gitu ya. Wah, makasih Dokter Karolin. Nah, bagaimana nih teman-teman atas ilmunya dari Dokter Karolin? Udah catat ataupun besok siap-siap OTW nih dok ya ke rumah sakit sama suaminya nih dok. Nah, teman-teman, atau kalau boleh saya kasih simpulkan nih, memang sangat ya mempengaruhi faktor kesuksesan program hamil. Apalagi bukan hanya masalah kesuburan, tapi ada beberapa hal juga dari pengaruh penyakit kayak mendorong masalah dari resistensi insulin, darah tinggi, obesitas yang berlebihan, dan juga pola hidup yang tidak baik. Makanya itu, teman-teman semua, yang pertama harus dilakukan adalah dengan merubah pola hidup kita yang lebih sehat. Dan penting juga nih, kata Karolin, untuk konsisten dan konsultasi dan sabar, karena semua pasti ada hasilnya kalau kita berusaha. Untuk teman-teman semua, ya mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum kejawab. Kalau mau teman-teman bertanya lagi, bisa menghubungi tim SKV di nomor yang udah ada di kolom komentar. Oke, dokter, terima kasih atas hari ini. Semoga kita bisa ketemu ya di bulan selanjutnya karena ada webinar-webinar tentu menarik selanjutnya di bulan selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua yang udah stay tune di Bincang Santai bersama SKP. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Terima kasih dokter. Selamat siang teman-teman. Terima kasih. Selamat siang, dokter. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, dokter. Terima kasih dokter.